Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Yanti dengan NIM 17513. Di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya yang tertuang dalam skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Daring Materi Statistika Siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan reciprocal teaching. Penelitian ini dibimbing oleh Prof. Dr. Haji Ais Etir Wahidi MPD dan Ratna Sariningsih MPD. Baik, untuk latar belakang yang saya ambil dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, materi statistika dianggap rumit dan sulit dipahami karena merupakan mata pelajaran yang ditakuti oleh sebagian besar siswa yang dibuktikan dengan rendahnya hasil belajar matematika siswa, salah satunya pada materi statistika. Hal tersebut relevan dengan hasil penelitian Mariyati 2017 bahwa hasil penelitiannya adalah 47% yang menjawab dengan benar dan 53% yang menjawab dengan salah. Sementara dalam kemampuan untuk memeriksa validitas argumen, ada 37% yang menjawab dengan benar dan 63% yang menjawab dengan salah. Dan terakhir, dalam kemampuan untuk menemukan pola atau sifat dari gejala statistik untuk membuat generalisasi, ada 28% yang menjawab dengan benar dan 72% yang menjawab dengan salah. Lalu untuk latar belakang yang kedua, menurunnya pemahaman siswa terhadap materi saat pembelajaran daring. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawan 2020 bahwa ada kekurangan dalam pembelajaran daring. Yang pertama, kurang efektif dalam pembelajaran, contohnya dikarenakan gangguan rumah tangga atau teknologi. Lalu yang kedua, interaksi yang kurang antara pengajar dan pelajar. Dan yang ketiga, membutuhkan pengalaman yang lebih banyak. Tujuan penelitian yang pertama adalah skenario dan implementasi pembelajaran daring materi statistika pada siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan reciprocal teaching. Yang kedua ada respon guru dan siswa SMP kelas 8 terhadap pembelajaran daring materi statistika dengan menggunakan pendekatan reciprocal teaching. Dan yang ketiga ada kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SMP kelas 8 dalam menyelesaikan soal-soal pada materi statistika. Dan yang terakhir ada kendala-kendala yang dihadapi guru pada saat melaksanakan pembelajaran daring materi statistika pada siswa SMP kelas 8 dengan menggunakan pendekatan reciprocal teaching. Baik, untuk metode penelitiannya adalah yang pertama saya menggunakan metode deskriptif kualitatif, lalu subjeknya ada 35 siswa kelas 8, sekolahnya SMP Negeri 2 Batu Jajar. Lalu untuk instrumen, yang pertama ada tes tulis, ada angket, ada wawancara, dan lembar observasi. Dan untuk prosedurnya adalah yang pertama ada langkah persiapan, lalu ada langkah pelaksanaan, dan yang ketiga ataupun terakhir adalah langkah evaluasi. Untuk pengolahan data, saya menggunakan Microsoft Excel. Hasil penelitian dari skenario dan implementasi bahwa pembelajaran dilakukan melalui WhatsApp Group dan Google Meeting, yang dimana Google Meeting ini saya lakukan selama 1 kali pertemuan, dan untuk pertemuan-pertemuan lainnya saya menggunakan WhatsApp Group. Lalu ada materi pembelajaran berupa video dan file PDF. Di sini saya menggunakan video berupa YouTube dan untuk LKS berupa PDF yang saya share melalui WhatsApp Group saat pembelajaran mata pelajaran matematika berlangsung. Lalu di sini ada pembelajaran yang saya gunakan merupakan pembelajaran yang menggunakan pendekatan reciprocal teaching, yang dimana pembelajaran tersebut mempunyai tahapan mengklarifikasi, memprediksi, membuat pertanyaan, dan merangkum.
Lalu untuk soal maupun tugas saya sajikan melalui masalah-masalah konseptual atau yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di sini ada respon guru dan siswa. Untuk guru di sini ada 4 pertanyaan wawancara. Salah satunya ada masukan guru terhadap guru model, yang dimana guru model ini diharapkan supaya lebih teliti lagi ketika memberikan bahan ajar maupun soal, dikarenakan jika terdapat salah satu atau salah ketik, maksud saya salah ketik di beberapa kalimat, khawatir nih membuat siswa menjadi bingung atau atau malas dalam mengerjakan soal. Lalu di sini ada siswa, ada respon siswa. Di sini ada indikator sikap siswa terhadap pembelajaran matematika secara umum dengan perolehan skor 2,5, kriteria baik. Ada sikap siswa terhadap pembelajaran matematika secara daring dengan perolehan skor 3,2, kriteria sangat baik. Lalu ada sikap siswa terhadap tugas dan soal matematika dengan perolehan skor 3 dan kriteria sangat baik. Baik, di sini ada hasil penelitian presentasi keberhasilan setiap butir soal. Di sini untuk butir soal C2 yakni indikator menyelesaikan, terdapat persentase 90%, lalu untuk C3 menentukan 96%, lalu C4 memecahkan 73%, dan C5 memprediksi 64%, dan C6 merancang 47%. Baik, di sini ada kendala guru. Kendala guru salah satunya adalah siswa yang memerlukan waktu yang cukup lama dalam mencari dan memahami materi yang mereka pegang. Lalu dari kendala guru ini, dari hasil penelitian ini juga ada nih, terdapat siswa yang lebih berani bertanya pada temannya dibandingkan pada gurunya. Lalu dari penelitian ini pun ada kendala guru yakni kurangnya respon siswa pada saat pembelajaran daring. Lalu ada terkendala wifi atau kuota pada gadget tiap anak. Lalu ada kejujuran siswa dalam menyelesaikan lembar kerja soal, dan ada kegiatan kelompok yang tidak berjalan dengan efektif karena sebagian siswa yang masih ada yang saling mengendalikan temannya, dan terbatasnya waktu pembelajaran. Baik, untuk kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, skenario dan implementasi pembelajaran daring materi statistika dengan menggunakan pendekatan reciprocal teaching berjalan dengan baik sesuai RPP. Lalu yang kedua, ada respon guru dan siswa terhadap penelitian ini mendapatkan respon cukup baik dan positif. Dan yang ketiga, ada kesulitan yang dialami siswa. Berdasarkan hasil analisis soal, siswa mengalami kesulitan pada indikator memprediksi dan merancang suatu permasalahan pada soal. Baik, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.